Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Legowo Workshop. Kali ini saya akan membagikan tips and trick custom gigi primer ya. Custom gigi primer Vespa Sprint. Kebetulan saya ada project Vespa Sprint Gold Series, as kecil jadikan as besar, terus upgrade kopling pakai per 7. Jadi rasionya standar, teman nggak pakai per 7. Nah, kebetulan ini as kecil langsung PNP pakai kulkasnya PX. Jadi kulkas lamanya nggak dipakai. Ini yang dirubah, ini bagian silnya ya. Bagian silnya ini disesuaikan dengan silnya PX. Begitu juga yang sebelah sini. Nah, dirubah ini. Custom. Ini juga rotari ulang dan dipoles. Kali ini akan saya bahas upgrade per 6 ke per 7 ya. Apa aja penyesuaiannya. Jadi saya akan bahas sedikit karena ini sudah saya proses ya. Jadi ini pelepasan, ini punyanya bekasnya Strada 23, ini saya lepas. Jadi saya gerinda. Bagian belakangnya ini saya gerinda, saya lepas. Terus yang punyanya Sprint yang 22 sudah nempel ini. Sudah saya keling ulang pakai keling orinya. Jadi apa aja yang perlu diperhatikan, begini caranya. Kita lepas dulu punya Sprint ya, yang 22 giginya. Dengan cara seperti apa? Seperti ini. Jadi kita apa ya ini namanya ya? Nggak digerinda, dicun ya. Pakai borcun itu mata tunnel, kita hilangin topinya. Jadi dia itu masih jadi kayak ini. Nah, dihilangin tepi-tepinya. Jadi nanti ujungnya masih utuh tingginya. Seperti itu, nanti kegunaannya buat ngeling ulang seperti ini. Jadi semuanya ini dicun semua, pinggir-pinggirnya sampai rata keliling, terus diketok. Jadi dia masih ada ketinggian spacing untuk dibuat keling ulang. Sedangkan yang untuk yang baru, yang per 7 langsung dipotong aja lurus, digerinda lurus aja ya. Jadi seperti ini, gerinda lurus langsung diketok keluar ya. Selanjutnya setelah ini kan per 7-nya ini udah keluar, terus ini dibor ulang, diperseng ya. Diperseng itu apa ya? Bagian lubang atas ini dilebarin. Jadi pakai mata bor M4 tadi. Ini lubangnya M3 kalau nggak salah. Jadi dia perseng gini, tirus buat nanti rumahnya ini waktu keling ulang ini. Ya, jadi kalau dikeling ulang ketemunya rata seperti ini jadinya, dan langsung dipasang seperti ini. Nah, terus satu lagi ada pembedanya. Jadi karena kopling per 6 ini punya ketinggian gigi 31. Jadi dari ini ya, dari bawah sini ke sini ketebalannya dia ini 31. Dia lebih tebal daripada per 7. Nah, kalau per 7 rata-rata ketebalannya 30 ya, 3 cm, ujung ke ujung ini 3 cm. Nah, untuk 22 gigi 22 mata 22 per 6 dia itu ketebalannya 31, sehingga dia lebih tinggi 1 mili. Kalau kita tidak lakukan pengurangan tingginya, otomatis nanti tidak bisa diaplikasikan di rumahnya per 7. Nah, ini dia lebih tinggi gitu. Nah, mau nggak mau kita harus sesuaikan, kita bobot 1 mili turun sehingga dia menyerupai tingginya per 23 atau 21 buat
rumah kopling PR7. Nah, ini posisinya kalau yang 23. Waduh, ini kenceng banget ini. 23 ini 30 dan ini sudah disesuaikan 30 juga. Jadi ini kalau 30 ini dimasukin di sini, dia nonjolnya 1 mili lebih. Nah, ini nggak bakal enak dibuat kopling kalau gini. Dia free-nya itu susah dia. Koplingnya terlalu dalam. Nah, gitu. Karena ini bagian ini masih cukup bagus, ya jadinya kita ngikutin ini. Terus berapa jarak idealnya dari topnya sini, topnya mangkuk piringan ini ke sini? Jarak idealnya adalah 0,5 sampai 0,8. Jadi dia koplingnya cuma sedikit, dia nggak terlalu gerak, nanti kiri kanannya dia pre langsung bisa bebas kopling ya. Idealnya seperti itu. Kalau 1 mili lebih, nanti dia koplingnya settingannya terlalu dalam. Jadi tuasnya kita harus tekan sampai dalam baru dia pre. Seperti itu. Jadi sebelum kita bobot, kita ukur juga bagian rumahnya kuningan ini, tinggi ketinggiannya, terus kita sesuaikan seperti itu. Nah, ini jaraknya sekitar, bebasnya ini sekitar 0,5 di antara ketinggiannya gigi ini dan porosnya ini selisih 0,5 mili sampai 0,6 mili. Nah, ini setelah dikeling ulang udah rata, udah enak. Terus kita sesuaikan di kruk as ya. Jadi di kruk as ini karena ini pakai PX plug frame yang eksklusif, jadi kalau yang punya sprint super itu dia ring plat koplingnya ini terlalu tipis ya, terlalu tipis. Jadi kalau kita pasang, kita fitting dulu, kita pasang bagian as kruknya. Sebentar. Ini udah nempel ya. Udah nempel, masih ada jeda spellingnya itu. Seperti itu. Nah, ini noknya di dalam ini dia sejajar dengan noknya kopling, jadi nanti dia rawan tidak kenceng ya koplingnya, rawan sekali tidak kenceng, akhirnya dia gerak bisa kiri kanan klak 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 gitu. Akhirnya yang aus, yang rusak adalah spi koplingnya. Nah, solusinya dia harus diganti pakai punya ringnya yang lebih tebal, yang lebih bagus, presisi, pakai punyanya eksklusif yang oli samping itu loh, ada geriginya itu. Nah, dia lebih tebal, lebih kaku ya, jadi dia nggak ikut terdorong ketika kopling didorong untuk free, tidak mengikuti putaran mesin. Jadi jaraknya harus juga rubah di bagian ring pil kopling ini. Jadi seperti itu. Supaya apa tujuannya? Supaya gapnya ini dia lebih tebal, terus noknya as kruk ini dia posisinya lebih ke dalam dari noknya rumah kopling ini, asnya rumah kopling. Jadi sih kalau nanti kita kencengin dia bisa benar-benar rapat, tidak gerak. Kalau kita pakai standarnya bawaannya sprint super, dia nanti terlalu tipis, nanti posisinya ini, kedudukannya noknya ini itu rata dengan noknya as kruk ini. Jadi untuk dikencengin dia nanti rawan masih ada sedikit gerak. Akhirnya yang rusak adalah rumah spi atau spinya yang patah seperti itu. Berikutnya apalagi yang harus disesuaikan? Berikutnya yang harus disesuaikan adalah di bagian rengkes. Jadi untuk rengkes
kopling per 6 dia biasanya ada noknya seperti ini, dia lebih keluar ya. Jadi ini nanti harus kita gerenda, kita masukin seperti ini. Nah, ini udah aman sampai sini supaya dia tidak kena rumah kopling. Nah, dia bebas, posisinya bebas seperti ini. Gitu. Apa-apa ini dihilangin semua juga nggak apa-apa, dihilangin sebagian seperti ini nggak apa, batasnya di sini. Kita pakai patokan di sini batasnya. Berikutnya adalah ditutup kopling. Nah, kalau ditutup kopling super sprint dia ada juga tonjolan seperti ini, lebih tinggi ya. Ini sejajar dengan yang ini. Udah sejajar, jadi dikurangin aja, sini juga dikurangin. Nah, akhirnya kalau di bagian ketebalannya ini dia lebih kecil, lebih pendek 1 mili, otomatis insya Allah nanti bagian sini tidak akan bagian topi per koplingnya ya, bagian topinya tidak akan kena di posisi sini, di posisi stick atau di jalur olinya ya. Oke, jadi terus kemudian yang perlu diperhatikan lagi, ini adalah jalur oli. Ketika oli naik kena putaran, dia akan berhenti di sini dan turun melumasi stud kuningan ini, yang menempel menekan di kobangannya. Jadi kalau pengen awet jangan sampai hilang ya. Ini masih oke lah, masih bisa ditoleransi karena masih ada ketebalan sedikit. Nanti kita ratain juga, tapi nggak sampai habis ya, disisain sedikit supaya jalur olinya tidak tidak ngelos, olinya langsung turun, tapi dia tetap bisa ngaliri di bagian stud koplingnya. Oke, kira-kira seperti itu tips saya untuk custom gigi 22 dengan rumah kopling per 7 eksklusif. Kira-kira begitu. Nanti kalau masih bingung bisa ditanyakan lewat WA saya yang ada di bio atau di Instagram saya. Oke, see you next trip and trick. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.